Setelah dipersilahkan masuk oleh Kanjeng Sultan Trenggono, Karebet pun masuk ke dalam ruangan. Kemudian ia menyembah lalu duduk bersila di hadapan Kanjeng Sultan. "Karebet," kata Kanjeng Sultan. "Dawuh dalem Kanjeng Sultan," jawab Karebet. "Kau tidak bertugas hari ini?" tanya Sultan Trenggono. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, hari ini hamba tidak bertugas," jawab Karebet. "Apakah kau akan pergi, Karebet?" tanya Kanjeng Sultan. "Sebetulnya tadi hamba akan pergi ke Kadilangu," jawab Karebet. "Ke tempat Kanjeng Sunan Kalijogo." "Kau mengaji di Kadilangu, Karebet?" tanya Kanjeng Sultan. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan." "Bagus, tapi aku ingin bicara beberapa persoalan penting denganmu," kata Kanjeng Sultan. "Sendika dawuh, hamba menunggu perintah dari Kanjeng Sultan," kata Karebet. Karebet pun bersiap mendengarkan perkataan Kanjeng Sultan Trenggono. "Aku ingin membicarakan denganmu tentang persoalan Sekar Kedaton," kata Sultan Trenggono. Karebet terkejut. Tanpa sadar, ia pun mengangkat wajahnya, tetapi sesaat kemudian wajahnya pun ditundukkan dalam-dalam. "Karebet, kau tahu tentang anakku Sekar Kedaton. Dia satu-satunya anakku perempuan yang belum menikah. Kakak perempuannya sudah menikah dan menjadi istri Pangeran Hadiri. Sekarang anakku Sekar Kedaton sudah beranjak dewasa. Sudah saatnya Sekar Kedaton untuk menikah," kata Sultan Trenggono. Mendengar perkataan Kanjeng Sultan, jantung Karebet berdetak semakin cepat. Dengan harap-harap cemas, dia menunggu perkataan Kanjeng Sultan selanjutnya. "Nah, Karebet, kau jawab pertanyaanku. Apakah kau benar-benar cinta terhadap Sekar Kedaton?" tanya Kanjeng Sultan Trenggono. Karebet terkejut ketika Sultan Trenggono langsung bertanya kepadanya pertanyaan yang tanpa tedeng aling-aling, pertanyaan yang telah membuatnya kini berdebar-debar. Tetapi Karebet adalah seorang pemuda yang cerdik. Dia mengikuti permainan yang dibuat oleh Kanjeng Sultan. "Mohon ampun Kanjeng Sultan, jawaban hamba adalah ya, hamba mencintai Diajeng Sekar Kedaton," jawab Karebet. Mendengar jawaban Karebet yang terus terang, Kanjeng Sultan mengangguk-anggukkan kepalanya. "Apakah Sekar Kedaton juga mencintaimu, Karebet?" tanya Kanjeng Sultan. "Mohon ampun Kanjeng Sultan, hamba tidak berani menduga-duga," jawab Karebet. "Ya Karebet, sebentar lagi Sekar Kedaton memang akan aku nikahkan," kata Kanjeng Sultan Trenggono. Karebet kini hanya bisa menunggu kalimat yang akan dikatakan oleh Kanjeng Sultan selanjutnya. "Siapa kira-kira yang menjadi calon suami Sekar Kedaton?" kata Karebet dalam hati. Karebet teringat tentang tantangan Sekar Kedaton untuk membawanya lari keluar dari keraton bersama dirinya. Kalau ternyata calon suaminya bukan aku, lebih baik Sekar Kedaton aku bawa lari. Tapi kemana? Sebaiknya aku pergi yang jauh, keluar dari Kasultanan Demak, ke Brangkulon atau Brangwetan, kata Karebet dalam hatinya. Dengar Karebet, Sekar Kedaton adalah anak perempuan dari seorang Sultan Demak yang besar. Wilayahnya mulai dari Brangwetan hingga sebagian Brangkulon, kata Kanjeng Sultan Trenggono. Sekar Kedaton tidak perlu menunggu 2 atau 3 condro lagi. Besok pun putri bisa kubawa lari, kata Karebet dalam hatinya. Meskipun kasih Kanjeng Sultan kepadaku besar sekali, tetapi kalau Sekar Kedaton minta aku melarikan dirinya, pasti akan aku laksanakan. Masih lanjut dalam batin Karebet.
Karebet, aku inginkan calon suami dari Sekar Kedaton adalah seorang adipati. Ya, seorang adipati. Kau dengar Karebet, calon suaminya harus seorang adipati, kata Kanjeng Sultan. Karebet terkejut mendengar perkataan Kanjeng Sultan. Meskipun wajahnya masih menunduk, tetapi batannya bergetar menahan gejolak perasaannya. Aku inginkan menantu Sultan Demak yang besar adalah seorang adipati, lanjut kata Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan memandang wajah Karebet yang menjadi pucat. Sesaat kemudian terlihat wajahnya memerah, menahan berbagai perasaan dalam dirinya. Lalu terlihat wajahnya kembali pucat. Melihat wajah Karebet yang pucat dan bibirnya bergetar, Kanjeng Sultan pun tersenyum dalam hati. Apakah ada yang salah Karebet? Kalau Sultan Demak yang besar ingin mempunyai menantu seorang adipati, tanya Kanjeng Sultan. Karebet berusaha mengendapkan perasaannya yang bergejolak. Pernafasannya diatur, dia pun kini berusaha setenang mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Kanjeng Sultan. Mohon ampun Kanjeng Sultan, adalah pantas sekali kalau seorang sultan mempunyai menantu seorang adipati, jawab Karebet dengan suara yang masih bergetar. Karebet, apa yang akan kau lakukan kalau Sekar Kedaton besok akan bersanding dengan seorang adipati? Tanya Kanjeng Sultan. Hamba tidak tahu Kanjeng Sultan, kata Karebet. Tapi dalam hati Karebet berkata, ku bunuh adipati itu kalau berani menyentuh Sekar Kedaton. Karebet, dengarkan baik-baik semua perkataanku ini, kata Kanjeng Sultan. Karebet pun kini bersiap mendengarkan semua perkataan dari Kanjeng Sultan. 3-4 condro lagi, anakku Sekar Kedaton akan aku nikahkan dengan seorang adipati, kata Kanjeng Sultan. Kepala Karebet kini semakin menunduk mendengarkan perkataan dari Kanjeng Sultan. Karebet, sudah menjadi keputusanku. Kini kau akan kuangkat sebagai seorang adipati di daerah Pajang, kata Sultan Trenggono. Karebet terkejut mendengar perkataan Kanjeng Sultan. Dia tidak mengira Kanjeng Sultan akan berkata demikian. Beberapa saat Karebet tertegun tanpa dapat berkata-kata, pikirannya seakan-akan menjadi kosong. Kemudian ketika kesadarannya perlahan-lahan pulih kembali, maka Karebet pun kemudian menjatuhkan dirinya di hadapan Kanjeng Sultan. Hingga kini kepalanya hampir menyentuh kaki Kanjeng Sultan. Terasa benar bahwa kasih Kanjeng Sultan kepada dirinya sedemikian besar. Kanjeng Sultan kemudian membiarkan Karebet yang seakan-akan bersujud di hadapannya, membiarkan Karebet meluapkan semua gejolak perasaannya. Tidak lama kemudian Kanjeng Sultan pun berkata, duduklah Karebet. Karebet pun kemudian bangun dan duduk bersila kembali di hadapan Kanjeng Sultan. Wajahnya menunduk, berusaha meredam dadanya yang masih bergetar. Karebet, aku memang mempunyai rencana. Kau akan kujodohkan dengan anakku Sekar Kedaton. Tetapi sebelum itu, kau akan aku angkat terlebih dahulu sebagai adipati di Pajang, kata Kanjeng Sultan. Karebet sejenak berdiam diri. Diaturnya pernapasan yang bergejolak mendengar dirinya akan diangkat menjadi seorang adipati di daerah Pajang. Bagaimana Karebet? Apakah kau setuju kalau kau kuangkat menjadi adipati di daerah Pajang dan setelah itu kau akan aku nikahkan dengan Sekar Kedaton? Tanya Kanjeng Sultan. Tidak lama kemudian, ketika gejolak perasaannya telah mereda, nafasnya sudah teratur, maka Karebet pun menjawab, mohon ampun Kanjeng Sultan, begitu besar kasih Kanjeng Sultan kepada hamba, hingga hamba menerima sebuah anugerah dari Kanjeng Sultan untuk menjadi adipati di Pajang
dan dinikahkan dengan putri Sekar Kedaton. Kanjeng Sultan, hamba tidak bisa berkata apapun. Hanya ucapan terima kasih yang hamba ucapkan atas karunia yang Kanjeng Sultan berikan kepada hamba, kata Karebet. Karebet, nanti setelah kau menjadi adipati di Pajang, kau bisa melamar Sekar Kedaton kepadaku, kata Sultan Demak. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Karebet. Besok pagi, aku baru akan mengadakan pertemuan dengan Patih Wonosalam dan beberapa orang Tumenggung untuk melaksanakan pembangunan sebuah bangunan yang akan dipergunakan sebagai kadipaten di Pajang, kata Kanjeng Sultan. Setelah itu, kau bisa berangkat ke Pajang bersama orang yang akan membangun sebuah bangunan kadipaten. Sedangkan tenaga untuk membangun kau dapat mempergunakan orang-orang Pajang. Lalu, keperluan bahan bangunan dapat kau ambilkan dari pohon jati di sekitar Pajang. Untuk biaya pembangunan kadipaten, nanti bisa menggunakan dana dari Keraton Demak. Akan dibuat dulu satu bangunan rumah untuk kadipaten. Selanjutnya, bisa kau kembangkan sendiri sesuai kebutuhanmu, kata Kanjeng Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Mulai besok lusa, kau sudah bukan seorang Lurah Wirotamtomo lagi, Karebet. Tetapi kau sudah menjadi seorang calon adipati di Pajang. Soal itu, besok akan aku bicarakan dengan Tumenggung Gajah Birowo. Nantinya, untuk membentuk beberapa kesatuan prajurit Pajang, kau jangan mengambil dari para prajurit Demak yang sudah ada, tetapi kau bisa membentuk kesatuan sendiri serta melatih pemuda dan laki-laki dewasa untuk menjadi prajurit di Pajang, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Karebet. Ketahuilah Karebet, selain kau kuangkat menjadi adipati di Pajang, aku juga mengangkat Penangsang sebagai adipati di daerah Jipang Panolan, menempatkan Pangeran Hadiri di daerah Kalinyamat, dan menempatkan Pangeran Aryo di daerah Prawoto, kata Kanjeng Sultan. Nanti setelah bangunan untuk kadipaten selesai, maka kau bersama Penangsang akan aku wisuda sebagai adipati. Nah Karebet, itu saja yang aku katakan padamu. Apakah ada yang perlu kau tanyakan? Tanya Kanjeng Sultan. Tidak Kanjeng Sultan, semuanya sudah jelas bagi hamba, kata Karebet. Baiklah, kalau sudah jelas, silahkan kalau kau akan pergi ke tempat Kanjeng Sunan Kalijogo di pesantren Kadilangu, kata Kanjeng Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Karebet. Setelah mengucapkan terima kasih, maka Karebet pun kemudian menyembah Sultan Trenggono, lalu bergeser ke pintu dan berjalan keluar dari ruangan. Setelah Karebet keluar dari ruang dalam, maka Kanjeng Sultan memanggil prajurit yang bertugas. Prajurit, panggil Pangeran Hadiri, Pangeran Aryo, dan Penangsang. Mereka supaya menghadap aku sekarang juga. Prajurit yang diberi tugas, yaitu Tumpak, segera bergegas keluar berjalan dari ruang dalam. Jalannya cepat karena ingin menyusul langkah Karebet. Sejenak kemudian, Tumpak pun sudah berjalan di sebelah Karebet. Mereka berdua hanya berbicara sebentar. Setelah sampai di depan Sasono Sewoko, maka mereka pun berpisah. Tumpak berbelok menuju ke Kesatrian, sedangkan Karebet berjalan keluar dari pintu keraton, lalu berjalan ke arah selatan menuju ke Kadilangu. Matahari memanjat langit semakin tinggi. Karebet berjalan terus ke arah selatan. Tidak lama kemudian, sampailah Karebet di rumpun bambu, tempat pertemuannya dengan uwonya, yaitu Ki Kebo Kanigoro beberapa hari yang lalu. Karebet kemudian mengambil kayu yang berukuran agak besar yang berada agak jauh dari rumpun bambu. Lalu kayu itu pun diletakkan di bawah rumpun bambu. Mudah-mudahan Siwo Kebo Kanigoro nanti malam bisa datang ke kota raja, kata Karebet dalam hati. Kemudian ia pun meneruskan perjalanannya ke arah selatan.
Pada saat yang bersamaan di keraton, di hadapan Kanjeng Sultan Trenggono, duduk bersila 3 orang laki-laki. Mereka adalah anak, menantu, dan keponakan Kanjeng Sultan Trenggono. Mereka adalah Pangeran Aryo, Pangeran Hadiri, dan Raden Aryo Penangsang. Kalian bertiga aku panggil kemari untuk membicarakan beberapa hal yang sudah aku susun bersama Ki Patih Wonosalam, kata Kanjeng Sultan kepada 3 orang yang menghadapnya. Aku telah merencanakan untuk membangun beberapa buah bangunan di beberapa tempat, dan nantinya bangunan itu akan dapat kalian tempati. Dan untuk selanjutnya, bangunan itu dapat kalian pergunakan sebagai tempat tinggal juga, kata Sultan Trenggono. Pangeran Aryo, kau akan aku buatkan sebuah pesanggrahan di daerah Prawoto. Pangeran Hadiri, akan aku buatkan sebuah pesanggrahan di daerah Kalinyamat. Sedangkan kau Aryo Penangsang, akan aku buatkan sebuah bangunan untuk bisa menjadi sebuah kadipaten di Njipang Panolan. Nanti kalau bangunannya sudah jadi, maka Penangsang akan aku wisuda menjadi seorang adipati di Njipang, kata Sultan Trenggono. Mereka bertiga mendengarkan semua ucapan dari Kanjeng Sultan Trenggono. Kemudian mereka pun membayangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Pangeran Aryo hanya bisa menundukkan kepalanya. Baginya hampir tidak ada bedanya tinggal di kota Rajan Demak ataupun di hutan Prawoto. Begitu pula dengan Pangeran Hadiri. Tinggal di Kalinyamat pun juga hampir sama dengan tinggal di kota Rajan Demak. Apalagi kedua daerah itu tidak terlalu jauh dari kota Rajan Demak. Tanggapan Aryo Penangsang ternyata kini berbeda. Ketika Kanjeng Sultan berkata kalau ia akan diangkat sebagai adipati di Njipang Panolan, hatinya sangat senang. Harapan besar diletakkan pada tanah pusaka, tempat tinggal kakek dan ibunya, yaitu Njipang Panolan. Meskipun wajahnya kini masih menunduk, namun bibir Aryo Penangsang tersungging sebuah senyuman. Matanya berkilat-kilat memancarkan cahaya pengharapan. Njipang adalah tanah harapan, tempat tinggal ibunya sebelum menjadi istri Pangeran Sekar Seto ing Lepen. Dulu kakeknya, yaitu Sunan Ngudung, juga bertempat tinggal di Njipang. Kakeknya adalah seorang senopati perang Kasultanan Demak semasa awal berdirinya Kasultanan Demak Bintoro. Aryo Penangsang berkata dalam hati, "Adipati, aku akan menjadi adipati di Njipang, dan tidak tertutup kemungkinan akan meningkat lebih tinggi lagi, bukan hanya sekedar seorang adipati. Kadipaten Njipang nantinya hanya akan merupakan sebuah pancatan saja." Mereka bertiga berdiam diri menunggu titah dari Kanjeng Sultan Trenggono selanjutnya. Selain persoalan kalian bertiga yang telah aku sampaikan tadi, aku juga mengangkat Karebet menjadi adipati di daerah Pajang, kata Kanjeng Sultan. Mendengar Karebet juga akan diangkat sebagai adipati di Pajang, Aryo Penangsang mengangkat wajahnya melihat ke arah Kanjeng Sultan. Tetapi sesaat kemudian wajah Aryo Penangsang tertunduk kembali. Karebet akan diangkat juga sebagai adipati di Pajang. Tetapi aku tidak takut kepadanya, kata Aryo Penangsang dalam hati sambil melirik ke arah tangannya, tangan yang menyimpan aji panglebur jagat yang mampu memecahkan batu padas sebesar gudel. Kalau pembuatan bangunan kadipaten sudah selesai, maka kamu Aryo Penangsang dan Karebet segera akan aku wisuda menjadi seorang adipati, kata Kanjeng Sultan menambahkan. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Karebet aku angkat menjadi seorang adipati di Pajang? Tanya Kanjeng Sultan. Mereka bertiga tidak menjawab pertanyaan dari Kanjeng Sultan. Wajahnya masih menunduk, hanya Aryo Penangsang yang semula akan menjawab mengurungkan maksudnya. Kalimat yang hampir keluar dari mulutnya kini ditelannya kembali. Setelah Karebet menjadi adipati,
Dia akan aku nikahkan dengan Sekar Kedaton, kata Sultan Trenggono. Mendengar Karebet akan dinikahkan dengan Sekar Kedaton, Penangsang sekejap mengangkat wajahnya melihat ke arah Kanjeng Sultan. Tetapi sesaat kemudian wajah Aryo Penangsang tertunduk kembali. Sudah kuduga, kata Aryo Penangsang dalam hatinya. Besok pagi aku akan mengadakan pertemuan dengan Patih Wonosalam dan beberapa orang Tumenggung untuk membicarakan pelaksanaan pembuatan pesanggrahan yang akan kalian bangun di Kalinyamat, Prawoto, serta pembangunan bangunan untuk Kadipaten Dinjipang dan Pajang, kata Kanjeng Sultan. Nah, kalian bertiga tunggu saja. Nanti akan ada orang yang berangkat bersama kalian menuju daerah yang akan kalian bangun, kata Kanjeng Sultan. Setelah itu, masih ada beberapa penjelasan yang disampaikan Kanjeng Sultan kepada 3 orang yang duduk bersila di hadapannya. Pada saat yang bersamaan, Karebet sedang berjalan menuju ke arah selatan ke pesantren di Kadilangu. Beberapa saat kemudian, Karebet pun berbelok ke timur, lalu ia pun turun ke air yang agak dangkal untuk menyeberangi Sungai Tuntang. Setelah sampai di sisi sebelah timur, Karebet pun segera naik ke tepian dan berjalan ke tempat tinggal Kanjeng Sunan Kalijogo. Pagi itu, di tempat tinggal Kanjeng Sunan Kalijogo ternyata tidak begitu ramai. Beberapa muridnya berada di ladang atau di hutan di sekitar Kadilangu. Mereka mencari kayu atau memanen beberapa jagung yang sudah agak besar. Ada pula beberapa orang santri yang sedang bekerja membuka ladang. Ketika Karebet sampai di depan pintu, ia pun mengucap salam dan terdengar jawaban dari santri yang menjawab salamnya. Kemudian, kini terlihat seorang santri keluar menyongsongnya. Karebet kemudian menyalaminya. "Kakang, apakah Kanjeng Sunan Kalijogo berada di ruang dalam?" tanya Karebet. "Iya Kakang, sedang mengajar Ki Pemanahan dan Ki Penjawi," kata santri itu. "Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi ada di sini?" tanya Karebet. "Iya Kang, baru kemarin mereka datang dari Selo," jawab santri itu. Karebet pun terlihat gembira mendengar kedua sahabatnya kini berada di Kadilangu. Lalu ia pun ingin segera menemuinya. "Aku akan menghadap Kanjeng Sunan," kata Karebet. "Silahkan Kang, apakah perlu aku antar?" kata santri itu sambil tertawa. "Tidak usah, aku akan ke sana sendiri Kang," kata Karebet sambil tersenyum. Karebet pun berjalan menuju ruang dalam, lalu berhenti dan mengucap salam di depan ruangan yang pintunya masih tertutup. Dari dalam ruangan terdengar suara orang yang menjawab salamnya. Lalu terdengar suara, "Masuklah Karebet." Karebet pun masuk ke dalam. Di dalam ruangan terlihat Kanjeng Sunan Kalijogo duduk bersila. Di hadapnya ada 2 orang yang telah dikenalnya, yaitu Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Karebet segera menyalami Kanjeng Sunan Kalijogo, kemudian menyalami Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Setelah itu, Karebet juga ikut duduk di sebelah Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. "Kau selamat Karebet," kata Kanjeng Sunan Kalijogo. "Atas pengestu Kanjeng Sunan, saya dalam keadaan selamat Kanjeng," kata Karebet. "Sudah lama kita tidak bertemu Adik Karebet. Kau baik-baik saja," kata Ki Pemanahan. "Iya Kakang, aku baik-baik saja. Sejak kapan Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi berada di Kadilangu?" tanya Karebet. "Baru kemarin Adi," jawab Ki Penjawi. "Kebetulan saat ini Ki Pemanahan dan Penjawi menginap di Kadilangu. Dan mereka berdua mulai mengaji setelah subuh. Jadi sekarang sudah selesai," kata Kanjeng Sunan Kalijogo. "Kau dari mana Karebet? Ceritalah. Tidak apa-apa, di sini ada Pemanahan dan Penjawi. Mereka juga saudara seperguruanmu sewaktu di Selo. Dan kalian bertiga semuanya juga adalah muridku," kata Kanjeng Sunan.
Iya Kanjeng Sunan, kata Karebet. Hari ini saya sedang tidak bertugas Kanjeng Sunan. Memang dari kemarin saya sudah berniat untuk pergi ke Kadilangu hari ini, kata Karebet. Pagi tadi ketika akan berangkat ke Kadilangu, saya dipanggil ke keraton untuk menghadap Kanjeng Sultan, kata Karebet selanjutnya. Apakah ada yang penting Karebet, sehingga Kanjeng Sultan memanggilmu pagi-pagi, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Iya Kanjeng Sunan, 3-4 condro lagi saya akan dinikahkan dengan Sekar Kedaton. Tetapi sebelum itu saya akan diangkat sebagai adipati di daerah Pajang, kata Karebet. Adipati di Pajang? Ki Pemanahan dan Ki Penjawi mengulang-ulang kata Karebet. Iya Kakang, kata Karebet. Syukurlah kalau kau akan diangkat sebagai adipati Pajang dan kau pun akan menikah dengan putri Sekar Kedaton, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Terima kasih Kanjeng Sunan, kata Karebet. Lalu, apalagi titah Kanjeng Sultan Trenggono kepadamu? Tanya Kanjeng Sunan. Pangeran Aryo akan dipindah ke Pesanggrahan Prawoto. Pangeran Hadiri akan pindah ke Pesanggrahan Kalinyamat. Sedangkan Aryo Penangsang akan menjadi adipati di Jipang Panolan, kata Karebet. Tepat. Penangsang memang tepat kalau menjadi adipati di Jipang, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Beberapa saat mereka pun masih berbincang mengenai beberapa persoalan. Kemudian Ki Pemanahan dan Penjawi pamit keluar ruangan akan membantu pekerjaan para santri, dan tinggallah Karebet di dalam ruangan diajar mengaji oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Demikianlah Karebet hari itu berada di Kadilangu, ikut bekerja membantu para santri mengisi padasan dan memotong kayu bakar bersama Ki Pemanahan dan Penjawi. Beberapa saat setelah selesai memotong kayu, mereka bertiga beristirahat di bawah sebatang pohon sambil meminum air yang diambil dari belik di dekat sungai. Bagaimana kabarnya si Tole Danang Sutawijoyo, Kakang? Tanya Karebet kepada Ki Pemanahan. Baik Adi, Danang semakin pandai bermain sodoran. Tidak ada yang bisa mengalahkannya sekarang. Dia sudah menginginkan dapat menggunakan tombak pusaka Selo, yaitu Kiai Pleret. Tetapi aku belum mengizinkannya. Belum saatnya dia memegang sebuah tombak pusaka. Dia belum dewasa, kata Ki Pemanahan. Tombak Kiai Pleret, tombak pusaka perguruan Selo. Apakah tombak itu pusaka turun-temurun? Apakah nantinya pusaka itu akan diberikan kepada Danang Sutawijoyo? Tanya Karebet. Iya Karebet, tombak Kiai Pleret adalah pusaka turun-temurun dari pemiliknya yang pertama, yaitu Dewi Rosowulan dari Mojopahit, lalu diwariskan kepada anaknya Kidang Telangkas, lalu ke Getas Pendowo, kemudian diwariskan ke kakekku Ki Ageng Selo, lalu ke ayahku Ki Ageng Nis, lalu diwariskan ke aku. Nantinya tombak Kiai Pleret akan aku berikan kepada anakku Danang Sutawijoyo, kata Ki Pemanahan. Karebet menganggukkan kepalanya. Tidak mudah mengalahkan Sutawijoyo yang berada di atas punggung kuda, apalagi dengan membawa tombak pusaka Kiai Pleret. Kepada Pemanahan dan Ki Penjawi, Karebet meminta keduanya untuk membantu bersama-sama mendirikan Kadipaten Pajang. Kakang Pemanahan dan Penjawi, aku harap Kakang berdua membantu aku mendirikan Kadipaten di Pajang. Kita bisa bersama-sama mukti di Pajang, Kang. Baik Adi Karebet, nanti setelah pulang dari Kadilangu, aku akan ke Pajang. Nanti pemomong Danang Sutawijoyo, yaitu Kakang Juru Mertani, akan aku ajak juga ke Pajang, kata Ki Pemanahan. Bagus Kakang, ajak juga Kakang Juru Mertani ke Pajang. Semakin banyak yang bergabung di Pajang, akan semakin baik, kata Karebet. Ketika matahari sudah condong jauh ke barat, hampir tenggelam,
Karepet pun mohon diri kepada Kanjeng Sunan Kalijogo dan kepada kedua sahabatnya, yaitu Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. "Jangan lupa Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi. Aku tunggu Kakang berdua di Pajang," kata Karepet. Karepet pun keluar dari dalam Kadilangu, berjalan ke arah barat, pulang ke kota raja. Setelah menyeberangi Sungai Tuntang, Karepet pun berjalan cepat ke arah utara. Langkahnya pun dipercepat ketika menuju ke alun-alun, dan di depannya dilihatnya di depan pintu gerbang keraton seorang perempuan setengah baya sedang berjalan. Seseorang yang dikenalnya yaitu Nyai Madusari. "Nah, sekarang kau tidak bisa membuat aku kaget, Ki Lurah," kata Nyai Madusari sambil tersenyum. "Iya Nyai, sekarang aku tidak bisa membuatmu kaget lagi," kata Karepet. Nyai Madusari tertawa memperlihatkan giginya yang rapi seperti deretan biji mentimun. Melihat Nyai Madusari tertawa, Karepet pun berkata sambil mukanya dibuat seperti sedang bersedih, "Nyai, 2-3 hari lagi aku sudah tidak menjadi prajurit Wirotamtomo lagi." Kau, kata Nyai Madusari terputus-putus. "Kata Nyai tidak akan kaget lagi," kata Karepet. Iya, tapi kau masih kaget Nyai?" tanya Karepet. "Kaget sedikit Ki Lurah," kata Nyai Madusari. "Kau dihukum lagi Ki Lurah." "Nyai, dengarkan baik-baik. Aku akan bicara pelan-pelan, sangat pelan-pelan," kata Karepet. "Iya, cepat bicaralah Ki Lurah," kata Nyai Madusari tidak sabar. "Nyai, tadi pagi ada titah dari Kanjeng Sultan. Sebentar lagi aku akan diangkat menjadi seorang adipati di Pajang," kata Karepet. Kau Nyai Madusari kaget untuk yang kedua kalinya mendengar Karepet akan diangkat menjadi seorang adipati. "Nyai, aku sudah bicara pelan-pelan, tetapi kenapa Nyai masih kaget juga?" kata Karepet. "Kau akan menjadi seorang adipati di Pajang, Karepet?" tanya Nyai Madusari. "Iya Nyai, setelah menjadi adipati Pajang, aku akan dinikahkan dengan Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempoko," kata Karepet. Kau, kata Nyai Madusari kaget untuk yang ketiga kalinya. Iya, kata Karepet singkat. Aku akan kembali ke Keputren," kata Nyai Madusari. Nyai Madusari melangkah cepat kembali berjalan memasuki pintu gerbang keraton. Di pintu gerbang keraton, prajurit penjaga menegurnya. "Nyai Menggung, ini yang ketiga kalinya." "Kau, awas kalau kau sekali lagi berani bilang aku pikun," ancam Nyai Madusari kepada prajurit itu. Prajurit itu pun terdiam. Kalimat yang akan keluar dari mulutnya menjadi tertahan. Ia pun kini hanya melihat Nyai Madusari berjalan menuju ke Keputren. Matahari telah lama tenggelam. Gelap malam kini telah menyelimuti bumi Demak ketika Karepet duduk di halaman dalam lor. Pada saat itu wayah sepi bocah sudah lewat. Sekarang baru saja masuk wayah sepi wong. Lamat-lamat terdengar suara burung kedasih membelah keheningan malam di kota raja. Pendengaran Karepet yang tajam mencoba mencari arah suara burung kedasih, dan ternyata suara burung itu berasal dari arah utara. Ketika Karepet berpaling ke arah utara, matanya yang tajam memandang di kegelapan, tetapi tak tampak apapun juga. Sesaat kemudian, ternyata suara burung kedasih itu telah berpindah ke arah timur. Cepat sekali suara burung kedasih itu bergerak. Sekarang sudah berpindah ke arah timur. Aku tidak bisa mencarinya. Memang luar biasa si Wokobokanigoro, kata Karepet dalam hati.
Sekarang suara burung kedasi itu terdengar di arah selatan. Karebet kemudian berdiri dan berjalan menuju ke arah selatan. Mudah-mudahan suara itu adalah suara Siwo Kebukanigoro yang menirukan suara burung kedasi. Meskipun gelap telah menyelimuti kota Rajan Demak, namun ada sedikit cahaya yang lemah dari bulan sabit. Karebet berjalan cepat ke arah selatan. Di depannya tampak sesosok bayangan yang berjalan searah dengannya. Bayangan itu juga menuju ke arah selatan.